Perkenalkan, nama saya Erlin Greswani Sakaria. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang superfluiditas. Pokok pembahasannya itu ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pembahasan. Dan yang ketiga adalah penutup. Kita masuk pada pendahuluan, di mana latar belakangnya itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, fluida klasik selalu memiliki viskositas. Yang kedua, eksperimen helium-4 menunjukkan aliran tanpa hambatan. Dan yang ketiga, fisika klasik gagal menjelaskan fenomena ini. Rumusan masalahnya itu ada 2. Yang pertama, mengapa fluida kuantum dapat memiliki sifat viskositas 0? Dan yang kedua, bagaimana asal-usul sifat viskositas 0 pada fluida kuantum ditinjau dari sudut pandang fisika statistik? Tujuan penelitiannya adalah menjelaskan asal-usul sifat viskositas 0 pada fluida kuantum. Manfaat penelitiannya itu ada 4. Yang pertama, memahami viskositas 0 pada fluida kuantum. Yang kedua, referensi akademik untuk mahasiswa fisika. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan aliran fluida klasik dan kuantum. Yang keempat, dasar untuk studi fenomena kuantum makroskopik lainnya. Kita masuk pada pembahasan di mana motivasi dan signifikansi superfluiditas. Kita perlu ketahui bahwa superfluiditas merupakan fenomena kuantum makroskopik, di mana efek mekanika kuantum muncul pada skala besar. Fenomena ini penting untuk memahami asal-usul viskositas 0 yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik. Konsep superfluiditas relevan dalam fisika modern, seperti pada kondensat Bose-Einstein dan materi superfluid di bintang neutron. Yang berikut statistik Bose-Einstein, yang dimana rumusnya itu adalah nilai rata-rata jumlah partikel pada energi E sama dengan 1 dibagi eksponensial dari E dikurangi potensial kimia dibagi konstanta Boltzmann dan suhu mutlak dikurangi 1. Kita perlu ketahui bahwa Ne adalah rata-rata jumlah partikel pada tingkat energi E adalah energi keadaan, dan mu adalah potensial kimia, Kb adalah konstanta Boltzmann, T adalah suhu mutlak, dan eksponensial X adalah fungsi eksponensial E pangkat X. Helium-4 adalah boson, sehingga mengikuti statistik Bose-Einstein. Pada suhu sangat rendah, banyak partikel menempati keadaan energi terendah. Okupansi makroskopik ini menghasilkan koherensi kuantum dasar superfluiditas. Yang berikut kondensasi Bose-Einstein dan interaksi, yaitu pada suhu yang sangat rendah, banyak boson berkumpul pada keadaan energi terendah, sehingga terbentuk kondensasi Bose-Einstein. Dalam kondisi ini, sistem tidak lagi berperilaku sebagai partikel-partikel terpisah, tetapi sebagai satu sistem kuantum yang bergerak bersama. Namun pada helium-4 nyata, interaksi antar partikel tetap berperan, sehingga superfluiditas tidak dapat dijelaskan hanya dengan model Bethe ideal. Yang berikut helium-4 sebagai fluida kuantum.
Helium-4 merupakan partikel boson dengan spin 0, sehingga memungkinkan terjadinya perilaku kuantum kolektif. Ketika suhunya diturunkan hingga mencapai sekitar 2,17 Kelvin, helium-4 mengalami transisi yang disebut transisi lambda. Di bawah suhu ini, helium-4 memasuki fase superfluid, yaitu keadaan fluida kuantum yang dapat mengalir tanpa viskositas. Kita masuk pada yang berikut, teori Landau, di mana menurut teori Landau, aliran pada fluida kuantum tidak terjadi sebagai gerak partikel-partikel bebas seperti pada fluida klasik. Sebaliknya, aliran dijelaskan melalui eksitasi kolektif, yaitu fonon dan roton. Setiap eksitasi memiliki hubungan energi dan momentum tertentu, dan bentuk spektrum energi inilah yang menentukan apakah aliran fluida dapat berlangsung secara stabil. Kita masuk pada kriteria kecepatan kritis Landau, di mana rumusnya itu adalah kecepatan kritis adalah nilai minimum dari perbandingan energi eksitasi terhadap momentumnya. Nah, berdasarkan teori Landau, aliran superfluid memiliki kecepatan batas yang disebut kecepatan kritis. Rumus ini menunjukkan bahwa kecepatan kritis ditentukan oleh perbandingan antara energi dan momentum. Selama kecepatan aliran berada di bawah nilai kritis ini, pembentukan eksitasi tidak diizinkan secara energetik sehingga aliran dapat berlangsung secara stabil. Kita melihat grafik spektrum fonon-roton atau kriteria Landau. Pada grafik ini menunjukkan hubungan antara energi eksitasi dan momentum pada superfluid helium-4. Pada momentum kecil muncul fonon, sedangkan pada momentum lebih besar terdapat roton dengan energi minimum. Titik minimum dari perbandingan energi terhadap momentum menentukan kecepatan kritis Landau. Selama kecepatan aliran berada di bawah nilai ini, eksitasi tidak dapat terbentuk sehingga aliran berlangsung stabil tanpa hambatan. Yang berikut asal-usul viskositas 0, di mana ketika kecepatan aliran fluida lebih kecil dari kecepatan kritis, eksitasi kuantum tidak dapat terbentuk. Karena tidak terbentuknya eksitasi ini, tidak terjadi disipasi energi selama aliran. Inilah yang menjadi dasar munculnya viskositas 0 pada fluida kuantum seperti helium superfluid. Kita masuk pada penutup yang dimana kesimpulannya, superfluiditas adalah fenomena kuantum makroskopik yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik, di mana fluida dapat mengalir tanpa viskositas. Statistik Bose-Einstein memungkinkan terbentuknya koherensi kuantum. Sementara teori Landau menunjukkan bahwa selama kecepatan aliran berada di bawah kecepatan kritis, eksitasi tidak dapat terbentuk. Akibatnya, tidak terjadi disipasi energi dan fluida mengalir tanpa hambatan. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.